Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita teman-teman akan sedikit sharing bagaimana sebuah perjalanan usaha ya teman-teman. Tentunya dalam suatu usaha itu tidak selamanya dan tidak selalu kita itu menuai hasil. Adapun banyak rintangan yang kita hadapi. Nah, teman-teman, pada saat ini saya hanya bercerita tentang kegagalan-kegagalan yang saya alami. Jadi ini bisa menjadi sebuah referensi buat teman-teman semua ketika akan usaha ataupun sedang usaha, dan untuk mengantisipasi bagaimana kegagalan-kegagalan ini jangan terulang ataupun jangan terkena pada teman-teman semua. Cukup saya saja ya teman-teman. Nah, jadi faktor apa saja kita bahas satu persatu ya teman-teman. Tapi sebelum kita membahas itu, saya mohon untuk teman-teman semua untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara memberi subscribe, like, komen bila ada masukan, dan share bila ini bermanfaat. Nah, teman-teman, tentunya dalam suatu usaha untuk meningkatkan motivasi kita, kita harus mempunyai suatu ambisi ataupun kita boleh berambisius ya, tetapi ini jangan sampai kelewatan. Karena ini pengalaman saya pribadi. Ketika setelah sudah punya usaha, seharusnya usaha itu kita jaga, kita rawat, dan kita besarkan terlebih dahulu. Jadi kita harus fokus. Tetapi dengan ambisius, terkadang kita lalai, teman-teman. Nah, ini pengalamannya saya rasakan ketika sudah mempunyai usaha. Ini berangan-angan usaha itu cepat berkembang seperti itu kan. Jadi ketika ada modal, seharusnya itu untuk menutupi antisipasi kegagalan yang ada pada usaha kita yang pokok, tetapi harus membuka cabang kan, seperti itu. Kemudian setelah membuka cabang, karena kita terlalu ambisius tadi gitu kan, jadi kita berambisi lagi, berekspektasi bahwa usaha yang sudah berjalan ini dan kemudian membuka cabang dan seterusnya seperti itu memang tidak ada salahnya teman-teman. Tetapi dengan kondisi ketika keuangan kita ataupun kas usaha kita itu sudah mencukupi. Nah, ini salah satu kegagalan saya dulu ya, seperti itu teman-teman. Jadi memang ini suatu hal yang baik, tetapi banyak resikonya. Akhirnya ketika semua sudah berdiri, dari beberapa cabang berdiri, akhirnya itu runtuh berbarengan seperti itu. Jadi kendala itu banyak sekali teman-teman di dalamnya, karena suatu manajemen yang kurang pas kadang-kadang. Jadi itu salah satu hal yang mengganggu kita ya teman-teman. Jadi boleh teman-teman untuk berambisi, tapi jangan ambisius seperti itu, karena saya sendiri mengalami hal itu. Kemudian yang kedua teman-teman, jangan mudah terprovokasi ataupun kita itu istilahnya gampang larut dalam bujukan orang lain seperti itu. Kadang-kadang orang menawari ini, orang menawari usaha ini seperti itu. Kita sendiri hati kan tidak tega karena seperti itu. Akhirnya kita mengikuti langkah-langkah dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, akhirnya kita juga terjerumus, ternyata hal tersebut kurang pas ataupun kurang istilahnya kurang siap kita untuk menyikapi itu dan mengikuti hal itu. Nah, ini juga kadang-kadang jiwa kita yang mulai masih labil dalam suatu usaha menjadikan usaha kita itu goyah dan mengganggu usaha pokok kita, sehingga dari segi keuangan, manajemen, akhirnya kita juga seperti apa, bertabrakan seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya usaha itu goncangan seperti itu. Dan sebenarnya banyak banget ya teman-teman hal-hal yang menjadikan suatu kita itu gagal ketika usaha. Itu dua hal ya teman-teman. Belum lagi tidak konsistennya. Saya sendiri seperti itu ketika sudah usaha, sudah berdiri usaha, sudah berjalan ya teman-teman. Tetapi karena kita di faktor pertama tadi, ketika ambisi itu muncul, akhirnya kita tidak fokus, akhirnya kita ingin berpindah ke sana, ke cabang yang sana, sedangkan yang di pokok ini sendiri belum tentu loh teman-teman. Karena zaman sekarang itu kita mencari mitra ataupun mencari karyawan itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang ya seperti itu. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang udah usaha, sudah punya karyawan seperti itu, punya mitra, itu mengalami hal sendiri. Memang sangat sulit ketika kita itu zaman sekarang, walaupun sudah ada perjanjian tetap enggak seperti itu ya teman-teman. Tapi nyatanya dalam suatu usaha, apalagi usaha kecil seperti kita, itu sangat sulit sekali mengendalikan. Pasti ada crash. Nah, dari itu ketika teman-teman ingin bermitra, berusaha, itu harus jelas. Buruknya itu dibahas terlebih dahulu sehingga nanti tidak terjadi cekcok di belakang. Nah, itu salah satunya yang menjadikan kita tidak fokus untuk menangani usaha yang seharusnya itu bisa dikembangkan lebih besar lagi kan, seperti itu. Karena usaha pokok itu yang nomor satu seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai meninggalkan usaha yang pertama yang sudah berdiri karena kita terambisi ya, ingin menjalankan usaha yang lain ataupun membuka cabang usaha lain, sehingga nanti akhirnya itu terbengkalai dan akhirnya ya
ya kita bisa melihat dampaknya, akhirnya semua kacau. Nah itu kemudian banyak lagi teman-teman bujuk rayu dari sekeliling kita, dan bahayanya lagi teman-teman ya, orang-orang di sekeliling kita teman-teman harus bisa melihat mana yang memang itu memanfaatkan kita, ataupun memang mana yang itu memang ingin maju bersama kita. Itu hati-hati sekali di saat ini ya teman, karena banyak sekali hal itu terjadi, baik mungkin teman-teman semua dan saya sendiri merasakan hal itu, karena kita tidak bisa memilah-milah antara mana yang benar-benar untuk berkembang bersama kita, ataupun yang mana yang itu hanya sekedar memanfaatkan kehadiran kita. Nah ini menjadi suatu efek yang sangat dominan ya teman-teman, artinya yang sangat mengganggu jiwa kita sendiri, apalagi kalau jiwa kita itu secara sosial tidak tega seperti itu. Nah itu beberapa faktor yang pernah saya alami dalam kegagalan ini ya teman-teman, karena ini menjadi suatu pembelajaran saya pribadi ketika sudah runtuh dan akhirnya ingin berkembang dari nol lagi. Karena kadang-kadang hal sepele kita tidak mempedulikan, ataupun kadang tidak kita hiraukan ya, masukan dari teman-teman keluarga kadang kita tidak hiraukan karena kita punya keyakinan sendiri, tapi itu ternyata salah ya teman-teman. Harusnya kita bisa memilah-milah, kemudian bisa memanajemen ya, tentunya dari rangkuman tadi ya teman-teman, intinya semua masuk ke manajemen kita kan, seperti itu. Jadi kita itu harus lebih mengambil sikap tegas dan sikap lugas terhadap semua orang di sekeliling kita kalau kita usaha ingin maju. Dan saat ini saya pun masih merintis usaha kembali ya teman, walaupun itu dengan usaha yang kecil-kecil seperti odading dan lain sebagainya. Jadi intinya kita itu harus bisa mengantisipasi segala kegagalan nanti ke depan. Apalagi teman-teman yang sudah punya pengalaman bisa merasakan seperti saya, gagal itu adalah hal yang paling kadang menurut orang paling menakutkan, tapi sebenarnya itu menjadi suatu pembelajaran buat kita sendiri ketika kita akan menjadi lebih sukses lagi, dan kita akan lebih tahu lagi ya teman-teman sebuah resiko yang akan kita hadapi. Nah jadi itu faktor-faktor ya teman-teman yang bisa menjadikan suatu kegagalan. Dari saya pribadi, ini adalah pengalaman saya pribadi yang bisa saya bagikan ke teman-teman, agar teman-teman lebih berhati-hati ketika nanti usaha, baik itu yang saya rangkum tadi dari faktor ambisius, kemudian dari mitra kerja kita, kemudian dari lingkup-lingkup yang ada di sekeliling kita, sehingga kita nantinya ketika kita usaha itu tidak lagi mengalami hal seperti itu. Bahkan saya sendiri belajar agar tidak mengalami hal serupa, karena itu sangat menjadi suatu resiko yang terbesar. Kadang kita mudah menjalankan suatu usaha, membentuk suatu usaha itu sangat mudah bagi kita yang sudah terbiasa, tetapi yang tidak bisa kita lakukan dengan mudah adalah merawat dan menjaga usaha itu sendiri. Saya yakin banyak sekali teman-teman seperti saya yang mengalami kegagalan oleh faktor-faktor tersebut. Jadi intinya teman-teman semua, dengan sharing saya ini kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk mengantisipasi kegagalan ketika kita nanti merintis usaha, dan semua ini bisa kita rangkum dalam suatu efeknya ke depan, bahwa usaha kita harus benar-benar dimanajemen secara matang. Baik teman-teman, itu saja sedikit sharing dari saya. Kita berjumpa lagi di video dan tayangan berikutnya. Terima kasih, dan buat teman-teman yang sedang melakukan usaha, semoga sukses selalu.